Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda salih dan salihah kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5. Yuk kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasikan manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas dan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat membandingkan volume dengan tepat. Nah, Bunda mau tanya nih kepada kalian, siapakah di antara kalian yang suka dengan makanan atau minuman di bawah ini? Nah, di sini ada susu, keju, dan es krim. Pasti kalian suka kan dengan makanan atau minuman ini? Nah, kalian tahu tidak, makanan atau minuman ini terbuat dari susu sapi loh. Ada susu, keju, dan es krim. Nah, selain 3 makanan atau minuman ini, terdapat beberapa makanan yang diolah juga dari susu sapi. Contohnya ada permen, mentega, dan lain sebagainya. Oke, sekarang ayo kita bersama-sama membaca teks tentang pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Setelah kita selesai membaca tentang teks pengolahan susu sapi, maka peranan atau manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan gizi dalam susu sapi dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Yang ketiga, mengolah susu menjadi produksi baru seperti yogurt, keju, permen, mentega, dan es krim. Dan yang keempat, makanan atau minuman hasil olahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Simaklah cerita berikut ini. Rani pergi berlibur bersama keluarga ke peternakan sapi di daerah Lembang, Bandung. Ketika hari semakin siang, Rani mengajak adik dan saudara sepupu lainnya untuk minum susu. Dana, sepupu Rani, menolak ajakan Rani. "Maaf Rani, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum sendiri," ujar Dana. "Kalau aku ingin yogurt kak," kata adik Rani. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Rani menghargai pilihan saudara-saudaranya. Rani tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Keberagaman individu. 1. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam. Memahami keberagaman di lingkungan keluarga ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan kesatuan antar anggota keluarga. Dan yang kedua, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari sikap egois. Yang kedua, lebih membuka diri terhadap pendapat dan pandangan orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Yang keempat, saling menghormati serta menghargai. Yang kelima, sikap saling tolong tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, memahami setiap perbedaan.
Ayo mengamati volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, di sini ada 3 kemasan. Kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Mempunyai bentuk yang berbeda-beda ya. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Nah, seperti itu gambarnya. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Nah, kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Amati gambar berikut ini. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Oke, yang bervolume paling sedikit yang mana? Iya betul, yaitu kotak atau gambar nomor 3 karena kotaknya paling kecil. Kemudian urutan selanjutnya adalah nomor 2 dan yang paling banyak volumenya adalah gambar nomor 1. Iya betul sekali. Nah, cukup sekian materi hari ini yang dapat Bunda sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Tetap di rumah aja dan tetap semangat dalam belajar.